Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizal Sid. Di sini saya sebagai kelompok kelompok saya sih ingin menjelaskan tentang sebuah aplikasi sebuah web yang kami buat, web sederhana yang kami buat pada tugas satu. Di sini kita mempunyai web yang namanya itu Simatu Nira. Kenapa saya ngambil Simatu Nira? Biar sama kayak kampus saya gitu. Metode yang digunakan di sini adalah waterfall. Kenapa? Kenapa kita menggunakan waterfall? Karena waterfall ini suatu metode yang pengembangan sistemnya itu dilakukan secara beruntun dari satu tahap ke tahap berikutnya, di mana di setiap tahap harus selesai sebelum masuk ke tahap selanjutnya. Metode ini juga seperti fitur pendaftaran mahasiswa baru, KRS, jadwal kuliah, dan nilai hingga proses pengembangan yang dilakukan secara struktur. Karena apa? Ya karena kebutuhan sistemnya itu ya sudah jelas. Kita sudah mempunyai rancangan, makanya kita mengambil waterfall ini. Dan untuk login, input data, CRUD lah, itu akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Dan selanjutnya saya pasrahkan ke teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya masuk kepada video selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Zami. Saya salah satu kelompok dari Abdul Rosid. Saya di sini akan menjelaskan yaitu cara loginnya, cara login dan fitur-fiturnya apa saja yang ada di dalam ini dan alur-alurnya itu kemana aja. Jadi kita masuk dari halaman login ini nanti ada dua pilihan, yaitu di mana dua pilihannya itu ada versi dosen dan ada versi mahasiswa. Di mana nanti ketika masuk kepada dosen, kepada login sebagai dosen, nanti itu bisa menginput data, bisa menghapus data, dan lain-lain semacamnya, dan bisa mengubah-ubah sesuatu tentang mahasiswa, dan bisa melakukan absen. Dan ketika login sebagai mahasiswa itu tidak sama dengan dosen, di mana nanti itu cuma bisa melihat saja, tapi nanti beda di KRS, cuma bedanya itu di KRS. KRS itu bisa memilih. Selain itu, mahasiswa tidak bisa mengubah dan menginput apapun sesuatu. Kita mungkin lanjut saja login sebagai dosen ya. Kita login sebagai dosen yaitu D001, passwordnya 1234. Nah, di sini kita sudah masuk ke halaman dosen, di mana masuk kepada halaman dashboardnya dulu. Nanti di halaman dashboard itu ada banyak pilihan. Ada itu tambahkan mata kuliah baru. Jadi nanti dosen itu bisa menambahkan mata kuliah baru, bisa menginput seperti tadi yang saya jelaskan, yaitu dengan kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan berapa SKS. Nah, di sini nanti ada data mahasiswa. Nanti setelah mahasiswa itu melakukan KRS, memilih jadwal, nanti akan masuk kepada eh, dosen, yaitu ke data mahasiswa. Nanti apa ya namanya? Dosen itu bisa melakukan absensi gitu. Terus ada data dosen, yaitu data dosen itu adalah bisa eh, menambahkan dosen baru gitu. Terus ada mata kuliah, nanti ada mata kuliah apa aja, nanti bisa menambahkan mata kuliah, ada jadwal kuliah, itu jadwal kuliahnya dosen itu apa saja, dan eh, kuliahnya mahasiswa itu apa saja, dan ada KRS dan nilai mahasiswa. Nanti mahasiswa itu nanti
apa ya, nanti dosen itu bisa beri nilai kepada mahasiswa. Nanti akan masuk kepada masuk kepada data mahasiswa. Dan ini kan untuk apa ya? Untuk mahasiswa kan, untuk dosen, untuk dosen. Sekarang memperkenalkan ke yang mahasiswa, gimana? Kita lakukan dulu, kita masuk kepada mahasiswa, yaitu 2024 persennya 345. Nah, di sini udah masuk ke halaman data mahasiswa, di mana mahasiswa itu tidak bisa melakukan apa aja kecuali KRS. Jadi untuk mahasiswa ini nanti kita bisa melihat data mahasiswanya, yaitu terus mata kuliah. Jadi tidak perlu memfoto mata kuliah apa, jadwal apa kita. Jadi itu nanti tinggal tinggal buka simatnya aja gitu. Tinggal tahu mata kuliahnya apa saja, jadwalnya apa saja gitu. Dan jadwalnya seperti ini. Jadi kayak Agroset itu programan web, pemrograman berorientasi objek itu PBO itu di hari Senin jam 8 sampai jam 10.30 di lab komputer A. Jadi mahasiswa itu, jadi mahasiswa Agroset itu bisa tahu eh, pelajaran hari ini itu apa aja, sampai jam berapa, di ruangan apa aja. Dan seperti tadi, mahasiswa itu cuma bisa melakukan KRS. Selain itu, mahasiswa itu tidak bisa melakukan apa aja. Dan mahasiswa di login mahasiswa itu, kita itu bisa melihat nilainya yang dikasih dosen itu berapa aja gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Cuma ini aja yang saya sampaikan. Kita lanjut kepada penjelasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan ini saya. Pertama kita masuk ke ID dosen, yaitu membuka foto. Terus kita isi passwordnya, masuk ke sistem. Nah, di sini kita udah masuk ke dashboard dosen. Di dashboard dosen ada data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah, dan jadwal kuliah. Terus KRS dan nilai KRS. Nah, isi dashboard dosen seperti ini. Di situ kita masuk ke dashboardnya mahasiswa. Mahasiswa kita masukkan link. Masuk ya. Nah, sini kita udah masuk ke dashboardnya mahasiswa. Terus data mahasiswa ini emang ada bedanya, nggak ada data dosennya. Jadi kita masuk ke data mahasiswa. Ini udah ada nama kita sebagai mahasiswa, data mata kuliah, jadwal kuliah, KRS, dan nilai KRS. Nah, di jadwal mata kuliah, data mata kuliah, kenapa ini masih kosong dan dengan KRS-nya? Nanti biar teman saya berikutnya yang menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zul Jalil. Di sini saya akan mengset CRUD di bagian dosen dan mahasiswa. Kita masuk terlebih dahulu ke sistemnya. Lalu kita akan mengset mata kuliah. Ketik kode matkulnya. Ketik mata kuliahnya di bagian PKS 8 3 SKS di semester kita set semester 4. Lalu kita pilih dosennya. Habis itu kita simpan. Setelah itu kita akan ke jadwal di bagian jadwal kuliah. Lalu kita pilih
mata kuliah yang tadi di set, yaitu RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak. Kita set matkulnya di hari Kamis di jam 9 sampai jam 11.30. Lalu kita coba simpan. Di sini tidak dapat menyimpan dikarenakan ada bagian yang kosong, yaitu di ruangan. Di ruangan ini belum terisi, belum kita set. Lalu kita set di sini FT4, habis itu kita simpan. Nah, jadwal sudah berhasil disimpan. Kita akan masuk di bagian mahasiswanya. Nah, di sini kita akan ngeset KRS. Tadi kan di set di bagian semester 4. Jadi kita set di bagian, kita pilih di semester 4. Nah, sudah muncul yaitu RPL Rekayasa Perangkat Lunak di hari Kamis 3 SKS jam 9 sampai jam 11.30 yang seperti yang tadi kita set. Lalu kita akan tambah mata kuliahnya atau KRS di sini. Kita klik saja. Otomatis di sini akan muncul mata kuliah yang tadi kita set bersamaan dengan jadwal mata kuliah di sini. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.